sempat ditangani Verdi Sambo. Ini kesamaan kasus KM50 dan Brigadir J. Begini respon Kapolri terkait KM50. Di tengah lika-liku penanganan kasus tewasnya Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat, kasus penembakan anggota FPI alias kasus kilometer 50 atau KM50 kembali mencuat ke muka publik. Sejumlah pihak menilai perlu adanya pengusutan ulang dalam kasus KM50 setelah keterlibatan Verdi Sambo baik dalam kasus Brigadir J maupun KM50. Dalam kasus Brigadir J, Verdi Sambo menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Sementara saat kasus KM50, ia menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim. Perlu diketahui, dalam kasus KM50 terdapat 6 anggota FPI yang tewas. 2 anggota diduga terlibat baku tembak, sedangkan 4 anggota lain diduga ditembak dalam mobil sebab melakukan perlawanan. Kuasa hukum korban nilai kasus KM50 dan Brigadir J tidak jauh berbeda. Kuasa hukum korban KM50 Laskar FPI, Asis Yanuar sempat menyamakan kasus ini dengan kasus Brigadir J yang melibatkan Verdi Sambo. Ia menilai bahwa keduanya memiliki skenario palsu terkait peristiwa baku tembak. Kesamaan kasus KM50 dengan kasus FS adalah adanya kekerasan oleh aparat dan modus rekayasa skenario palsu tembak-menembak, kata Asis. Terkait 2 anggota yang tewas akibat baku tembak, Sekretaris Front Pembela Islam Munarman juga mengaku bahwa anggota FPI tidak pernah dilengkapi dengan senjata api. Sementara itu, dalam kasus Brigadir J hasil rekonstruksi terkini, dan pernyataan beberapa saksi menunjukkan bahwa baku tembak antara Brigadir J dengan Baradae merupakan rekayasa Verdi Sambo belaka. Respon Kapolri soal KM50. Terkait kasus KM50, Kapolri Listio Sigit Prabowo sama sekali tidak menyinggung soal adanya kesamaan rekayasa baku tembak. Namun dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR pada 24 Agustus 2022, Listio menjelaskan bahwa kasus KM50 masih dalam proses pengadilan. Sigit juga mengaku bahwa pihaknya mengikuti perkembangan kasus KM50 dan akan segera memproses apabila ditemukan fakta baru. Tentunya kami akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus yang ada, karena saat ini akan masuk ke tahapan kasasi. Jadi kami menunggu itu, ujar Sigit dalam RDP bersama Komisi 3 DPR pada 24 Agustus 2022. Tetapi di tingkat kasasi, Hakim Mahkamah Agung justru memberikan vonis bebas kepada 2 terdakwa kasus KM50, yaitu Bribtu Fikri Ramadhan dan Ibda M. Yusmin Ohrela. Vonis ini dijatuhkan pada Rabu 7 September 2020 oleh Majelis Hakim yang diketuai Hakim Desnaiti. Terima kasih telah menonton video di channel ini. Untuk mengetahui berita terbaru dari channel ini, silahkan tinggalkan like, komen, dan subscribe.